اللهم إن في حاجة إلى رحمتك اللهم ارحمنا بضعفائنا وارحمنا بفقرائنا وارحمنا ببهائمنا اللهم ارحمنا ببهائمنا اللهم ارحمنا ببهائمنا. Dalam doa barusan, Syekh Wahabi di atas mimbar Rasulullah berdoa dan bertawassul dengan hewan-hewan mereka. Di sisi lain, mereka mengkafirkan, mensyirikkan orang yang bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW atau orang-orang soleh yang sudah meninggal. Pertanyaannya sekarang, lebih mulia mana antara hewan-hewan mereka dengan Rasulullah SAW yang sudah meninggal? Apakah mereka lebih cinta kepada hewan daripada Rasulullah SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana cuplikan video di depan tadi, bahwa salah satu Syekh Wahabi berdoa di atas mimbar Rasulullah dan bertawassul dengan orang dhaif, dengan orang lemah, orang fakir, dan juga bertawassul dengan hewan-hewan, dalam bahasa Arabnya yaitu bahaim. Syekh Wahabi tersebut berdoa begini, Allahumma arhamna bibahaimina, Allahumma arhamna bibahaimina. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya begini, ya Allah sayangilah kami barokah hewan-hewan kami, ya Allah sayangilah kami sebab hewan-hewan kami. Doa seperti ini di dalam Islam disebut dengan tawassul. Apa itu tawassul? Sepemahaman kami adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan orang soleh, menjadikan Nabi Muhammad SAW atau menjadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah sebagai media agar doa kita, agar permohonan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam doa ini Wahabi meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, dan menjadikan hewan sebagai media agar Allah taala menerima doanya, agar Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, menyayanginya. Padahal di sisi lain para Wahabi ini menuduh syirik, menuduh kafir orang yang bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Mereka menuduh syirik, menuduh kafir, menuduh bid'ah terhadap orang yang bertawassul dengan orang yang soleh, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, maka contoh doanya seperti ini. Allahumma arhamna binabiyina. Ya Allah, rahmatilah kami, sayangilah kami, barokah Nabi kami. Atau sayangilah kami sebab Nabi kami yaitu Nabi Muhammad SAW. Atau kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Maka kita berdoa begini, Allahumma arhamna biraden Rahmatullah Sunan Ampel. Coba kita pikir-pikir, kita angan-angan, apa bedanya dengan doa Allahumma arhamna bibahaimina? Apa bedanya dengan doa Allahumma arhamna binabiyina? Nggak ada beda, sama saja. Bedanya kalau ulama ahlus sunnah wal jamaah itu bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, bertawassul dengan orang soleh, bertawassul dengan wali Allah, sedangkan Wahabi bertawassul dengan hewan-hewan. Kalau bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan orang soleh, kata Wahabi bid'ah, syirik, kafir. Sedangkan bertawassul dengan bahaim, dengan hewan-hewan, menurut Wahabi bukan bid'ah, bukan kafir, bukan syirik. Bahkan mungkin mereka akan mengklaim sunnah, doa sunnah. Kata para Wahabi, tidak ada ajaran tawassul dengan orang-orang soleh, dengan Nabi Muhammad SAW di dalam berdoa. Bahkan kata mereka, tidak ada sahabat Rasulullah yang mendatangi kuburan Rasulullah. Tidak ada sahabat Rasulullah yang bertawassul kepada Allah ketika berdoa, bertawassul dengan menggunakan kuburan Rasulullah, dengan menggunakan Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal. Ini jelas dusta, kedustaan yang luar biasa dari Ustadz Wahabi Al-Mujassimah. Berikut ini videonya. Gak ada para sahabat datang ke kubur Nabi untuk wasilah kepada Allah, gak ada. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi ini jelas kadzab.
Ini jelas dusta, bohong terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita baca kitab-kitab para ulama, misalnya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir, di situ dijelaskan bahwa ada sahabat Rasulullah yang mendatangi kuburan Rasulullah dan berdoa agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memintakan kepada Allah agar Allah memberi hujan kepada umat Rasulullah. Disebutkan di dalam kitab ini, asoban nas qahtun, manusia sedang dilanda paceklik, sedang tertimpa paceklik fi zamani Umar bin Khattab, di masa Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Faja'a rajulun, maka datanglah seorang laki-laki ila qabrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalah, maka laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqillah, mintalah hujan kepada Allah, li ummatika, untuk umatmu, fa innahum qad halaku, karena sungguhnya mereka telah binasa. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendatangi laki-laki tadi fil manam, di waktu tidur. Faqala iti Umar fa'akrihu minnis salam, maka Rasulullah berkata dalam mimpi orang laki-laki tadi, datangilah Umar dan bacalah salam dariku. Nah, orang laki-laki yang bermimpi Rasulullah, laki-laki yang mendatangi kuburan Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu sahabat Rasulullah, namanya Bilal bin Al-Harith, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dan riwayat ini adalah wahada isnadun sahihun. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama ahli hadis, hadis ini adalah riwayat ini adalah sahih. Maka dari sini bisa kita faham bahwa ada sahabat Rasulullah yang datang ke makam Rasulullah, datang ke kuburan Rasulullah dan bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal. Dan itu nggak mungkin sahabat itu melakukan kekafiran. Dan pada saat itu perilaku sahabat Bilal yang bertawassul di makam Rasulullah ini oleh sahabat lain itu tidak dituduh syirik, tidak dituduh kafir, tidak dituduh bid'ah. Oleh Sayyidina Umar juga tidak dituduh syirik. Berarti bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal itu tidak masalah, itu enggak kafir, itu enggak syirik. Wahabi saja kurang akal dan kurang baca referensi. Akhirnya mereka suka mengkafirkan, suka menyalahkan. Kenapa Wahabi bisa begitu? Ya karena mereka itu kurang baca, referensinya sedikit, sehingga mereka suka mensyirikkan itu. Dalam kitab yang lain juga disebutkan bahwa ada sahabat selain Bilal bin Al-Harith, yaitu sahabat Uqbah bin Amir, ini juga bertawassul di makam Rasulullah, di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Asma karya Al-Imam An-Nawawi, beliau ini juga ahli hadis. Disebutkan di situ wa syahada futuhas Syam. Saya langsung baca terjemahannya ya. Uqbah bin Amir ikut penaklukan negeri Syam. Ia kirim surat pada Umar. Sampai di Madinah 7 hari. Ia kembali ke Syam dalam tempo 2 hari setengah. Karena doa di dekat makam Nabi dan minta kepada Allah agar jarak menjadi dekat. Nah, ini salah satu sahabat Rasulullah berdoa kepada Allah di dekat makam Rasulullah dan bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar ketika dia kembali ke Syam jarak tempuhnya ini dipersingkat. Ternyata oleh Allah Ta'ala itu diterima doanya sehingga dalam perjalanannya dia itu hanya 2 hari setengah. Ini sahabat Rasulullah yang bertawassul di makam Rasulullah. Jadi bohong sekali kalau misalnya ada Wahabi yang mengatakan tidak ada sahabat yang ke makam Rasulullah untuk bertawassul. Maka kemudian tidak heran jika ulama salaf itu juga memiliki pemahaman yang sama dengan para sahabat Rasulullah. Contohnya Al-Imam Malik, salah satu ulama salaf dan pendiri madhab di dalam fikih. Al-Imam Malik ini pernah memerintah untuk bertawassul di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya begini. Anna Malikan radhiyallahu anhu, bahwa sungguhnya Al-Imam Malik radhiyallahu anhu lamma sa'alahu Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi, bahwa ketika Abu Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi bertanya kepada Imam Malik,
Abu Ja'far Al-Mansur ini Thani Khulafa bin Al-Abbas, khalifah yang kedua dari dinasti Abbasiyah. Al-Mansur bertanya kepada Al-Imam Malik, "Ya Aba Abdullah, wahai ayah Abdullah, astaqbilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku menghadap kepada Rasulullah, maksudnya adalah makam Rasulullah, am astaqbil al-qiblata wad'u, ataukah aku menghadap ke kiblat lalu kemudian aku berdoa?" Faqala al-Imam Malik, maka kemudian Imam Malik menjawab, "Walima tasrif wajhaka anhu?" Kenapa kamu harus memalingkan wajahmu dari Rasulullah, dari kuburan Rasulullah? Wahwa wasilatukah, padahal Rasulullah itu adalah wasilahmu. Rasulullah itu adalah pelantaramu. Wa wasilatu abika Adam alaihissalam, dan wasilah pelantara ayahmu yaitu Nabi Adam alaihissalam ilallah kepada Allah azza wa jalla yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bal istaqbilhu, bahkan menghadaplah kepada Rasulullah, kepada kuburan Rasulullah, wastashfi' bihi, dan meminta syafaat barokah atau sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayashfa'u fika, maka Allah insya Allah akan memberi syafaat untukmu, memberi pertolongan untukmu. Inilah akidah ulama salaf, yaitu Imam Malik radhiyallahu anhu, salah satu mujtahid di dalam fikih, dan beliau juga ulama ahli hadis. Nah, di dalam komentarnya Imam Malik memerintah atau memberi rekomendasi kepada salah satu khalifah untuk bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal, berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal. Ini adalah ulama salaf Imam Malik. Apakah Wahabi yang mengaku sebagai pengikut ulama salaf berani mengkafirkan, mensyirikkan Imam Malik? Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah kisah ini sahih disandarkan kepada Imam Malik? Jelas sahih. Riwayat ini, kisah ini diriwayatkan oleh satu Al-Imam Abul Hasan Ali di dalam kitab Fadail Malik, dan juga diriwayatkan oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bisanadihi as-sahih, dengan sanad yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khafaji bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qustalani di dalam kitab Al-Mawahib, diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zarqani dan ulama-ulama yang lain.